dalam satu kali percobaan. Amin. Wah, luar Oke, biasa ya semangatnya ya, keren ya. oke, saya sapa dulu terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Adi, sehat-sehat ya. Lama ini Alhamdulillah nggak ketemu sehat. Mas Adi nih. Betul, lama Makin sekali. lama Padahal, makin sibuk nih kayaknya. waduh, padahal kita sekarang sudah satu kota ya Bu ya. Oh iya, perlu ini meet up ya, sekali-sekali ya. Oke, Ibu sebelumnya terima kasih banyak sudah berkenan waktunya Hmm. untuk berbagi ilmu, berdiskusi. Mungkin malam hari ini sekali lagi ini bukan hanya Bu Dokter yang akan menjelaskan, mengajari, tidak, tetapi kita sharing semuanya. Nanti teman-teman boleh memberikan feedback, kemudian bersaran dan memberikan masukan. Oke, eh Bu Dokter boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini rasanya banyak mungkin atau sebagian yang belum mengenali. Silakan Bu Dokter disapa para pejuang kompeten malam hari ini. Silakan. Baik, terima kasih luar biasa. Senang Mas Adi, hari ini saya diundang untuk ikut berbagi dengan teman-teman calon perawat-perawat kompeten ya. Ini kalau angin-anginnya itu udah aura-aura kompetensi kalau menurut Ibu ya. Jadi kenalkan Ibu adalah seorang perawat ya. Perawat kebetulan berkesempatan kuliah mulai apa ya? Pertama setelah lulus SMA saya masuk di Akademi Perawat Malang ya dulu. Akperdepkes Malang tahun 89. Jangan-jangan belum pada lahir 89. 89 Ibu masuk di Akpedepkes Malang, kemudian pernah jadi perawat pelaksana di Banyuwangi dan di Malang di Saiful Anwar. Kemudian memilih jalur menjadi dosen karena waktu itu jadi perawat nggak boleh pakai kerudung Mas Adi. Jadi saya memilih jadi dosen di Muhammadiyah Malang mulai tahun 93, kemudian melanjutkan ke S1 UI, reguler 97. Kemudian lanjut S2, Magister Keperawatan 2004. Kemudian 2014 berkesempatan ambil S3. Ya, saya juga spesialisnya keperawatan maternitas ya. Kemudian ya udah selesai 2021 kemarin. Nah, karena suami pindah dari Jakarta akhirnya hijrah nih ya. Dari Malang dari UMM ke rumah sakit ke ini ya, Institut Kesehatan Hermina Jakarta ya. Demikian sekilas tentang ibu. Ibu sudah tua ini sebenarnya, ya. Udah 31 tahun, hampir 32 tahun jadi dosen. Tapi kalau melihat pejuang kompeten ini semangatnya jadi ikut Semangat Muda ini Mas Adi. Mudah-mudahan malam ini bisa berbagi karena ya bagaimanapun juga udah tua ini Ibu ya. Udah tua, udah lama berkecimpung di perawat maternitas dan Ibu adalah masih ketua Ikatan Perawat Maternitas Jatim dan bendahara PPI PMI Pusat. Gitu, Mas Adi dan teman-teman ya. Senang hari ini bisa ketemu dari mana aja nih yang boleh ya ditulis di kolom chat ya. Dari mana aja biar kenal. Siapa tahu di Oke. jalan ketemu. Boleh ya berbagi, berdiskusi tentang perawatan maternitas. Itu Siap aja Mas Ibu. Adi, sekilas perkenalan tentang Ibu ya. Siap Ibu, terima kasih banyak. Salam kenal untuk Bu Dr. Tri Lestari dan itu pengenalan singkat teman-teman semua yang nanti kita akan lebih mengenal jauh oleh beliau. Oke, mungkin Oke. di kolom chat boleh kita sambil menyapa dari kampus mana saja di kolom chat saja karena kalau di mikrofon khawatirnya kita terlalu bertabrakan Oke. suaranya. Ada Ini yang ada dari alumni juga ternyata ya. alumni betul mahasiswanya. Umi Semangat ketemu Sukabumi lagi. dari Palu. Mantap. Palu kampus apa nih Kak? Evarina Purwakarta luar biasa. Budi Luhur Cimahi, Maluku. Mantap. Seru ya. Oke, Dari baik. mana-mana. Oke, Sambil kita gemulai. menunggu Hmm. absensi kehadiran di kolom chat, saya izin menjelaskan teknis terlebih dahulu. Namun sebelumnya saya izin konfirmasi Ibu untuk share screen dari Ibu atau dari saya. Dari Mas Adi aja ya. Oke, dari saya. Baik. Kalau seperti itu saya izin menjelaskan teknisnya teman-teman semua. Jadi nanti kita akan memberikan pembahasan beberapa butir soal. 5 soal ya Bu ya. Ya betul. Ya, 5 ada soal lima dan 2 butir. tips. Hmm. Oke, ada 5 butir soal juga tips dan trik dalam mengerjakan uji kompetensi, di mana nantinya setiap soalnya tidak akan ada yang membacakan. Teman-teman akan fokus membaca sendiri, dimatikan mikrofon dan juga kolom chatnya. Setelah 1 menit satu soal akan dibuka secara serentak. Kemudian kita akan melakukan pembahasan di soal tertentu akan ada penanyakan pendapat. Tidak seluruh soal 5 soal, karena khawatirnya nanti terlalu malam. Kemudian segala pertanyaan nanti ditanyakan setelah 5 soal dibahas. Setelah soal limanya dibahas, kemudian dokumentasi.
diskusi, dokumentasi, dan juga melakukan absensi. Jadi nanti absensinya akan di bagian akhir, pengumuman tryout akan dilakukan di pertengahan dan juga di bagian akhir. Tidak ada pengulangan, hanya ada 2 kali sesi pengulangan pembacaan pengumuman tryout uji kompetensi yang kemarin telah dilaksanakan. Jadi saya harap teman-teman bisa standby dari awal hingga akhir. Baik, kalau seperti itu saya mohon izin mempersiapkan terkait bahan paparannya. Oke, mohon ditunggu teman-teman semua. Baik, apakah sudah terlihat share screen tampilannya, teman-teman? Belum Belum, Mas Pak. Adi. Belum, Belum Pak. Pak. Di Ya, OTW. Oh buka. ya, iya karena saya belum share screen. Sebentar ya, Belum. teman-teman. Bercanda ini Mas Adi ini ya. Oke, sebentar. Sudah kelihatan Mas Adi. Ya, saya tutup lagi, Bu. Hmm. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Iya. Baik, kalau seperti Bapak. itu, teman-teman mohon izin kita berfokus. Sekarang kita akan memulai kegiatannya. Kita awali dengan pembacaan doa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Semoga ini menjadi langkah awal yang baik untuk teman-teman meraih kesuksesan uji kompetensi predikat kompeten. Baik, kita akan mulai kepada Bu Dr. Tri Lestari, dipersilakan. Baik. Terima kasih Mas Adi. Langsung di ini ya, Mas Adi yang share ya. Oke. Jadi kita langsung masuk pembahasan soal ya Bu ya. Nanti tips Iya, dan triknya di bagian akhir. iya. Oke. Oke, baik teman-teman. Jadi 1 menit akan ditampilkan soal, mikrofon akan dimatikan, kolom chat akan dimatikan, dijawab secara serentak. Cukup optionnya saja. Kita akan mulai dari soal yang pertama. 1 menit dimulai dari sekarang. 30 detik untuk soal yang pertama. Lima belas detik terakhir. Bersiap-siap di kolom chat. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dikirimkan opsi jawabannya. Oke, sudah ada 2 variasi yang terpilih di kolom chat. Teman-teman bebas memilih apapun, salah benar belakangan, karena ini adalah proses untuk teman-teman belajar. Oke, jadi nanti sistem untuk menyampaikan pendapatnya tidak perlu membacakan kasus ataupun soal seluruhnya, tetapi cukup menyampaikan memilih option apa dan dasar atau alasan kata kuncinya untuk mempersingkat waktu pendapat penyampaiannya. Oke, Bu Dokter, ini ada variasi jawaban antara memilih opsi alfa dan juga B. Jadi ini masih ada 2 jawaban, tetapi mayoritas memilih opsi A. Karena ini soal pemanasan, saya mencoba untuk menanyakan pendapat terlebih dahulu ya Bu ya ke peserta. Ya. Oke, Bapak Ibu peserta silakan menyampaikan pendapatnya menggunakan fitur raise hand. Oke, gunakan fitur raise hand yang ingin menyampaikan pendapat secara suara. Atau boleh diketik di kolom chat kata kunci memilih opsi tersebut. Misalnya A, karena apa misalnya. B, karena apa. Boleh. Yang mau menyalakan mikrofonnya, dikenal kampusnya, dikenal suaranya. Oke, Kak Septi Sabam Maingot. Maingot, silakan. Oh, kepencet ternyata. Nggak apa-apa, kepencet langsung jawab boleh kok ya. Boleh.
Ada yang ingin resen silakan atau lagi pada ketik di kolom chat nanti saya bantu bacain. Oke, Kak Septi silakan dari kampus mana dan apa jawabannya? Baik, terima kasih Mas Adi Ya, dari kampus Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. ya. Izin maaf saya tidak bisa on kamera karena lagi posisi lagi ini berdinas Siap. praktek ya. Oke, Baik. jawaban saya itu A mengapa? Karena di situ datanya sudah jelas, lendir darah positif, terus kepala janin sudah masuk PAP 3/5 itu aja. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kakak. Semangat dinasnya, semoga sukses dan juga lancar. Oke, pemilihan jawabannya A. Kemudian di kolom chat ada Kak Amelia Dwi Regina. Ini pilih A karena adanya kontraksi dan juga sudah ada keluar lendir darah. Teman-teman yang memilih opsi B ada yang berpendapat? Kalau tidak, saya cukupkan. Kita akan langsung masuk pembahasan. Mayoritas belum tentu benar, minoritas belum tentu salah. Kita akan bahas oleh Bu Dr. Tri Lestari. Ibu, silakan dua variasi jawaban untuk soal nomor satu. Baik, terima kasih Mas Adi. Ini kan memang kalau hukum itu kita baca soalnya mesti hati-hati ya. Dan soalnya khasnya untuk Indonesia itu mesti soalnya panjang ya, panjang dan kita mesti untuk panjang ini kita coba cek aja mana yang apa ya cara baca soal. Ini kira-kira mana yang bermasalah begitu. Kalau kita lihat 27 tahun, oke nggak masalah. Ini sudah pernah melahirkan, kedua berarti ini sudah kehamilan yang kedua dan mau melahirkan anak kedua dan 39 minggu berarti udah aterem. Nah ini berarti udah masuk tanda-tanda infarto ya karena udah nyeri atau di bagian bawah hilang timbul. Nah, kalau kita lihat setiap 5 menit, berarti dalam 10 menit udah 2 kali ya. Dia udah masuk fase apa? Fase aktif ya, kalau satu fase aktif. Nah, kalau salah satu fase aktif, kita fokus adalah melihat kemajuan persalinan ya. Melihat kemajuan persalinan, kenapa nggak melihat tanda-tanda infeksi ya? Kita lihat di sini nggak ada tanda-tanda mengarah infeksi, walaupun ya tetap kita pantau, tapi untuk prioritas saat ini adalah kita untuk melihat apakah kemajuan persalinan itu berjalan sesuai seharusnya apa enggak. Sehingga yang perlu menjadi prioritas adalah yang pembukaan serviks dan apakah ketubannya pecah atau tidak. Nah, nanti kalau ada ketubannya udah pecah, belum ada tanda persalinan, baru pilihannya adalah apakah ada tanda-tanda infeksi. Gitu ya, teman-teman ya. Kenapa enggak edema? Edema enggak lah ya, enggak ada fokusnya ya di situ ya. Jadi betul jawabannya adalah A ya. Gitu. Silakan dibaca kenapa enggak B, kenapa enggak C, kenapa enggak D, dan kenapa enggak E. Mantap, ini udah kompeten semua ini ya. Kalau Oke, ada salah-salah dikit mah nggak apa-apa ya, perlu fokus aja mungkin di awal ya. oke, baik. Luar biasa. Ini pemanasan yang cukup Bagus ya. bagus ini, Bu. Luar Oke. biasa ini. Nanti kita Mm-mm. akan lihat konsistensi dan grafik bagaimana pendapat juga jawabannya dari kelima soal malam hari ini. Baik, teman-teman silakan di kolom chat konfirmasi terlebih dahulu apakah sudah paham dan boleh lanjut Udah untuk jelas? dari soal pertama sebelum kita ke soal kedua. Silakan di kolom chat. Paham, lanjut, Oke, cukup, puas dan mantap. bagaimana? Apapun silakan disampaikan di kolom chat. Mantap lah ya. Langkah pertama meyakinkan ya. Oke, ini pemanasan. Oke, yang tadi salah tidak masalah, yang terpenting sudah paham. Nanti boleh dibaca kembali karena ini nanti akan di-share ke grup. Kita akan lanjut soal kedua, Ibu Dokter ya. Oke, silakan. Oke, kita akan masuk soal yang kedua. 1 menit dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 20 detik tersisa. 10 detik lagi. Untuk soal yang kedua, bersiap-siap di kolom chat. 5, 4, 3,
dua, satu. Ada dua variasi jawaban, tiga, empat. Oke, oke, semuanya sudah terpilih, luar biasa. Ini betul-betul sebuah proses pembelajaran. Nah, variasi memberikan sudut pandang yang berbeda. Nanti kita akan luruskan diawali dengan opsi C. Kemudian tadi ada opsi E, opsi A, B hanya beberapa saja. Di akhir-akhir ini delta yang banyak. Jadi antara C dan D terus bergantian. Yang jawab di awal jangan sampai keliru. Yang jawab di akhir jangan sampai tidak fokus. Oke, ada lagi E. Ini semuanya luar biasa, Bu Dokter. Soal kedua, baru dua soal. Oke. Oke, Bervariasi ya, Mas Adi ya. yap. Biasanya soal-soal Oke, yang bervariasi gini nih justru yang bagus ya, karena distraktor berfungsi ya. Dan biasanya yang begini ini malah dipakai untuk ujian. Oke, gimana? Wah, mantap ya. oke. Baik, ini variasi sekali. Kalau kita tanyakan pendapat, khawatirnya mereka nanti akan menyampaikan lima opsi. Kita langsung luruskan, Bu Dokter. Ini sudah mulai panas ini soal kedua. Saya kembalikan ke Bu Dokter. Oke, Silakan, Bu makin Dokter. seru ya ini ya. Baik, kalau kita melihat suatu soal demikian yang ditanyakan tindakan, jadi kalau uji kompetensi itu pasti fokusnya satu, pengkajiannya apa, diagnosanya apa, rencana tindakannya apa, ya, implementasinya apa, dan evaluasinya apa. Selalu ke situ, ke lima topik itu. Sehingga kalau kita ditanya tentang rencana tindakan keperawatan yang paling tepat, kita mesti cek ini soal arah masalahnya kemana atau diagnosa keperawatannya di mana. Nah, kalau kita lihat di sini, seorang perempuan 25 tahun, hamil 39 minggu, kemudian keluhannya adalah nyeri perut, berarti ini diagnosa keperawatannya ke arah ke nyeri. Mana kalau kita lihat TTV-nya nggak ada masalah kan ya, tensinya baik, nadinya baik, RI-nya baik, suhunya baik, DCC-nya baik, berarti ini fokus intervensinya adalah untuk fokus menguranginya nyeri. Begitu ya. Mana dari rencana tindakan yang untuk mengurangi nyeri? Yang mengurangi nyeri adalah yang C. Benar nggak? Pernapasan dan relaksasi. Karena walaupun ini sederhana, ini penting untuk mengatasi nyeri tadi ya. Kenapa nggak yang lainnya gitu ya? Nggak yang lainnya karena tadi episiotomi boleh disiapin, tapi tidak ada tanda-tanda. Kalau kita mau memilih episiotomi itu kan sekarang nggak rutin ya. Kita mesti tahu misalnya ada data misalnya perineum kaku, bayinya gede atau posisi bayinya salah, atau posisi bayinya besar atau posisi bayinya lintang atau sungsang semacam itu ya. Posisi terlentang bisa menekan vena cava inferior, jadi malah justru bahaya karena dia bisa menurunkan aliran darah ke janin ya. Cairan vena nggak harus diberikan ya, apalagi TTV-nya bagus ya. Dan periksa dalam nggak boleh dilakukan tiap 30 menit ya. Minimal 4 jam, kenapa? Karena berisiko infeksi. Semangat, hati-hati baca soalnya. Jelaskah? Kalau nggak jelas Oke. atau masih masih mengganjal boleh diskusi ya. Nah, itu dia. Karena ini tadi lima variasi jawaban. Salah nggak apa-apa. Tetapi apakah sudah paham dan boleh Oh, lanjut? Silakan alhamdulillah. dikonfirmasi di kolom chat. Jelas katanya Mbak Asel. Oke, alhamdulillah jelas katanya. Oke. Semangat ya, tetap ya. Paham, lanjut. Oke, siap, gaspol. Nah, ini saya suka semangatnya. Kita lanjut soal yang ketiga. Ini Oke. dia soal nomor tiga. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Silakan.
10 detik terakhir untuk soal yang ketiga. Siap-siap di kolom chat. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Wow, luar biasa. Kompak Oke, ya. Sekarang ini dia. kompak nih. Kembali ke jalurnya. Tapi kalau benar-benar berjamaah, kalau salah-salah berjamaah. Oke, kita akan melihat tidak ada variasi jawaban. Luar biasa. Ada yang sebegitu percaya dirinya mengetik huruf A-nya ini berkali-kali. Wah, luar biasa. Ada yang memilih opsi lain? Gak ada Kejujuran gegas. ini luar biasa. Atau terlalu mudah nih soalnya ya. Atau mereka Us, belajar kayak. kejuan Belajar luar dari biasa. kesalahan yang tadi. Wah, mantap ini. Insya Allah A benar. Wis, percaya diri. Yakin nih sih A nggak mau ganti jawaban? Oke, kalau nggak mau ganti jawaban, kalau yakin kita langsung lempar ke Bu Dokter nih. Apa benar A atau jangan-jangan teman-teman semua terkecoh? Bu Dokter silakan. Baik, udah nggak bisa berkata-kata ini. Memang udah keren lah ya nih peserta bimbel kali ini ya. Mereka tuh bagusnya belajar dari kesalahan. Jadi saya kasih arahan kok tadi udah langsung benar. Ini udah benar kok mereka ini jawabannya Mas. Jadi mengajarkan karena ini ya, ini kan fokusnya udah pembukaan lengkap. Jadi nggak mungkin lah ya kita lakukan pemeriksaan dalam ya. Apakah perlu dibagi obat penenang? Jangankan obat penenang ya, analgesik aja ternyata itu nggak boleh diberikan karena itu bisa mengganggu kontraksi uterus. Jadi jawaban B jelas salah, periksa dalam juga nggak benar. Miring ke kiri memang boleh, tapi ini udah pembukaan lengkap ya. Jadi kalau miring ke kiri takutnya malah nggak lahir-lahir ya. Dan udah bener lah. Insya Allah mereka bener. Coba kita cek, udah bener-beneran. Oke, nah mantap ya. Ini udah lulus nih, kompeten ini ya. Bener semua ya. Oke, Oke. luar biasa. Jadi nanti ini pun ada, tetap ada penjelasannya. Iya. Nah, Jadi obat penenang nggak direkomendasikan, bukan hanya penenang ya. Analgesik dulu saya pernah melihat bidan itu pada waktu kala 1 2 dikasih analgesik itu sebenarnya nggak diperlukan dan nggak ngefek ya sebenarnya ya, malah nanti bisa mengganggu kontraksi uterusnya ya. Kemudian kalau sudah lengkap nggak boleh lagi diperiksa ulang ya. Posisi miring memang akan membantu aliran darah dari uteroplasenta, tetapi kalau sudah pembukaan lengkap biasanya kita pakai posisi makrobat manuver di mana paha didekatkan ke dada ibu agar mulut apa ya panggulnya tulang panggulnya itu kebuka atau mulut apa posisi untuk mengeluarkan bayinya lebih lebar semacam itu. Infus nggak harus ya, kecuali ada indikasi misalnya ibunya dehidrasi atau ada perdarahan gitu. Ya, oke. Baik, ini karena benar semua, kita lanjut ke soal keempat. lanjut. Siap, karena udah benar semua. Jadi nanti boleh dibaca Makin dan percaya direview diri kembali. ya. Kita masuk Oke, lanjut. soal keempat. Nah, ini dia. Sekarang fokus kembali teman-teman, jangan terlena dalam kebahagiaan. Soal 4 lama nanti, 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Bersiap-siap di kolom chat. 10 detik terakhir. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. 3 variasi jawaban. A, B, C telah lahir di kolom chat menjadi tanda teman-teman kembali terpecah fokusnya. Tidak masalah, ini bukan sebuah kesalahan, ini adalah sebuah proses pembelajaran. 3 variasi jawaban, luar biasa, luar biasa. Karena Bu Dokter penjelasannya sangat dapat diterima, kemudian di PowerPoint-nya juga tadi ada.
Saya ingin membuka ruang diskusi yang begitu luas, yang begitu lama. Oke. Oh, ada 4 variasi jawaban hanya delta yang tidak terpilih, yaitu pola napas tidak efektif. Baik. Pengen sekali saya bertanya, tapi nanti teman-teman kita percepat Boleh. pembahasan soalnya. Nanti diskusi di akhirnya kita komunikatif ya. Jadi banyak yang tanya, kita banyak yang sharing. Bu Dokter, 4 variasi jawaban. Hanya Hmm. delta pola napas tidak efektif. Ini menandakan apa jawaban yang benar, Bu Dokter? Langsung diserahkan ke Ibu nih, Mas Adi. Silakan, betul Bu. Ini ibu yang ditunggu-tunggu, betul Bu. Jadi kalau teman-teman ada, memang paling susah tuh milih diagnosis ya. Kadang-kadang semua, karena yang didiagnosis bisa aja muncul gitu ya. Misalnya risiko infeksi. Kalau kita mau ngangkat risiko infeksi berhubungan dengan retensi plasenta, apakah ada tanda ini retensi plasenta pada kasus ini? Ini kalau pelepasan plasenta, tali pusat memanjang, semburan darah, ini hal yang wajar ya. Penyemburan darah sama pelepasan tali pusat ya. Ini berarti apakah ada tanda retensi? Tanda retensi itu jika apa? Jika fundus uterinya itu masih tinggi. Ini nggak ada ya tanda masih tinggi. Ini justru tandanya perdarahannya banyak juga nggak ada. Kalau semburan darah wajar ya. Kalau plasenta lepas itu ada semburan darah ya. Dan nggak ada misalnya tanda-tanda ini tonusnya baik ya. Jadi menurut Ibu yang risiko infeksi nggak muncul ya. Suhunya juga standar lah ya, suhu sekian postpartum ya. Kemudian dua, nyeri. Ini kontraksi postpartum pun sebenarnya masih ada kontraksi ya. Jadi ibu mengatakan perutnya masih keras dan nyeri. Justru keras dan nyeri pada kondisi postpartum itu bagus ya. Kenapa? Karena itu berarti tidak terjadi atonia uteri ya. Kemudian perdarahan, risiko perdarahan hubungan dengan atonia uteri. Tidak ada tanda-tanda atonia uteri. Ini tonusnya bagus. Ini tonus otot masih otot rahim ya. Pola nafas nggak ada hubungan ya, ini kayaknya R-nya bagus. Risiko cedera juga janinnya udah lahir ya. Jadi mana yang benar kira-kira? Coba di next slide. Ya, yang benar adalah nyeri. Hati-hati ya, karena bayinya udah lahir, kontraksinya udah bagus, kemudian udah plasentanya juga udah lepas, yang biasa lah itu nyeri. Tapi nyeri itu diedukasi aja, ibu postpartum semakin nyeri berarti semakin bagus kontraksi uterusnya ya. Jadi justru tindakannya nanti ke dukungan emosional, teknik relaksasi, dan memantau aja kehilangan darahnya. Itu ya sayang ya, maaf ya, jadi bikin salah. Tapi semangat lah ya. Salam Oke. suka buat kalian. 4 variasi jawaban telah diluruskan oleh penjelasan Bu Dokter nih tadi nih. Jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Oke. Jangan lupa diingat, nanti kan ada Dirasa. 5 soal. Nanti diingat dari 5 soal benar berapa, salah berapa. Nanti setelah soal kelima kita akan bahas di kolom chat benar berapa, salah berapa. Kita akan Boleh. lanjut. Oke. Kita akan Kalau lanjut belum tenang. puas, di slide berikutnya ada penjelasan Mas Adi. Siap, betul. Setiap setiap opsinya Bu Dokter selalu mencantumkan. Nah, Iya. ini nanti bisa dibaca kembali. Yang tadi perasaan C masih tidak terima kenapa salah, ini bisa dibaca kembali. Oke, Oke, mantap. mantap ya. Kita lanjut Hmm. ya. Kita lanjut soal kelima yang menandakan ini menjadi Kalau soal tidak ada yang terakhir. salah, tidak belajar. Ya, Nah, betul. biasanya memang yang salah itu yang melekat, Bu. Yang Oke, jadi belajar, ya betul. betul. Kita akan kita akan lanjut soal kelima. 1 menit. Mantap, Ini betul. dia soal kelima dimulai Terakhir, dari betul yuk. Hati-hati sekarang. bacanya ya. Wah, ini Silakan dimulai. merahnya belum saya hapus. Belum, nggak apa-apa, Bu. Hari ini full kepersalinan ya. Oke, mudah-mudahan bisa. 30 detik untuk soal kelima. 10 detik terakhir.
Ini soal penutup harus benar semuanya. Silakan di kolom chatnya sudah dibuka. Nah, jangan ikut-ikutan, jangan terkecoh, tetap pada pendirian dan pemahamannya masing-masing. Ada opsi E, ada opsi A, silakan dikirimkan. Ada opsi D, bingung sih Kak yang ini. Pegangan kalau bingung Kak. Ada A, E, D, terus bergantian di akhir-akhir mulai pecah fokusnya, mulai bergantian. Yakin nggak mau ganti jawaban? Insya Allah benar, insya Allah benar. Ada yang F, saking semangatnya, luar biasa. Kali ya, ayo Kak Juan, tetapkan pilihanmu. Nggak usah jawab lah Kak, ini untuk lihat-lihat aja. Jawab, Jangan dong, jawab, percaya tetap diri aja. jawab. Betul. Kalau hukum nanti kan nggak boleh dikosongin ya Bu. Iya, Sebaiknya tetap dijawab, nggak meskipun ada tidak tahu. pengurangan nilai. Karena Ada tidak yang ada, Z, ada yang jawab Z dong. waduh. Ayo Kak Bas, sudah penasaran. Siap, ini soal terakhir. Semoga menjadi happy ending untuk masing-masing. Kita akan bahas Bu Dokter soal kelima. Silakan. Baik ya, kalau kita lihat ini kasus, ini kan 23 tahun ya, kupasrahkan ke poli kandungan perutnya udah mulus-mulus 1 jam yang lalu. Berarti ini anak pertama ya. Dia kehamilan 36 minggu. Jadi 36 minggu itu sebenarnya ya bisa aja ya terjadi persalinan ya. Kemudian kita lihat nafas, TTV aman ya. Tinggi fundus uternya udah sesuai dengan usia kehamilan. Nah, punggung kiri udah ada presentasi kepala, ada darah lendir berarti udah mulai tanda-tanda infarktut ya. Kandung kemih penuh. Nah ini kalau kita lihat skem gini, baca soal mana yang bermasalah. Oh ini kandung kemih penuh, berarti kan dia nggak bisa lahir nih kalau kandung kemihnya penuh. Berarti fokuskan pada intervensi yang mengatasi masalah. Kalau yang lain nggak ada masalah nih. Mana yang intervensi mengatasi masalah kencing? Berarti yang E, anjurkan ke BAK ke kamar mandi dan mobilisasi. Kan masih masih apa ya? Kenceng-kencengnya belum banyak, masih bisa. Ini mohon maaf Mas Adi, saya cek pembahasan saya kayaknya belum ke Del yang lama. Jadi pembahasan langsung lisan aja dari Ibu ya. Jadi kalau teknik relaksasi iya, tetapi yang paling bermasalah kan ini, kandung kemihnya penuh. Jadi atasi yang bermasalah gitu ya, say, adik-adik, teman-teman, sahabat, rekan sejawat ya. Jadi kalau ngerjain ini jangan bingung, jangan pasrah, jangan milih Z, pilih yang bermasalah. Siap, Bu. Oke, Bu. Oke, sudah dipahami? Silakan Sudah di ya. kolom chat. Ini penjelasannya lisan nih. Ayo, yang tadi tidak terdengar jelas. Lucu-lucu ya yang peserta bimbel kali ini. Tapi semangatnya luar biasa loh Luar ya. biasa semangatnya itu, Bu. Ada, Masa? yuk diskusi aja yuk. Apa yang paling Nah, susah sih untuk ini, untuk matematika betul. susahnya di mana? Oke, sambil kita nanti akan membuka ruang diskusi, silakan teman-teman Bu, di kolom chat jelaskan yang sampaikan. opsi nomor dua masnya B ya, cairan ini ya. Oh ya, nanti kita mundur lagi. Iya, nomor Sampaikan di dua kolom atau chat nomor nomor dua 2, Bu. atau pilihan ini? Nomor dua. Opsi nomor 2 tadi di awal untuk kita Oh, flashback lagi kepada setiap opsinya. yang opsi nomor dua, Iya, Bu. betul. Oke. Teman-teman boleh disampaikan di kolom chat dari 5 soal benar berapa, salah berapa. Contoh 5/5, maka itu adalah benar 5 dari seluruh 5 soal. Atau 1/5, 3/5. Nah, kita Katanya melihat nggak baca, kandung kemihnya penuh nggak kebaca. kelewat. Oke, Alhamdulillah masih aman lah ya, nggak apa-apa Oke, belajar dari kesalahan. kita mau langsung diskusi kepada soal atau pembahasan terkait hukum atau tips dan trik dulu, Bu. Tips dan Oke, trik dulu. nggak apa-apa kita penuhin keinginan mereka dulu ya, biar puas Oke, kalau mereka belum jelas yang nomor dua. Nggak oke. apa-apa kita Kita flashback dulu. mundur ke soal nomor 2 dulu, Tapi yang nomor teman-teman. 5 ini udah jelas belum? Nah, Oke. yang nomor 5 udah jelas ya, soal nomor 5 ya. Nomor 5-nya sudah Jelas. clear, sudah mantap. Oke. Oke, Langsung nomor kita 2 yang masih kita masuk ke mengganjal soal ya. nomor 2 ya. Teman-teman dipastikan mendengarkan dengan baik. Nah, ini kapan lagi nih Bu Dokter sedang meluangkan waktu. Maka tadi saya percepat. Silakan Bu Dokter.
Oke, pilihan salah ya. Episiotomi itu biasanya kita nggak harus ya. Kalau dulu rutin, kita sekarang nggak harus. Biasanya kita akan siapkan episiotomi kalau sudah pembukaan lengkap ya, udah kala 2. Nah, tetapi juga ada nggak indikasi episiotomi ya? Kalau nggak ada indikasi, kalau di soal coba dicek Mas di soalnya. Di soalnya, di soal nomor 2-nya Mas. Ya. Ini kita lihat dia kan nggak, pembukaannya masih 4 senti ya. Kemudian dia nggak nyeritain adanya misalnya perineum kaku dan lain sebagainya ya. Kemudian bayinya nggak ada keterangan dia bayinya besar ya. Nggak ada keterangan bahwa misalnya posisi pantatnya dulu atau sungsang ya. Jadi nggak ada indikasi episiotomi di sini. Sehingga menyiapkan alat bantu ini memang perlu disiapin tapi nggak ada indikasi jadi kalau menurut saya nggak harus ya karena yang paling tepat mungkin boleh disiapin tapi yang paling tepat dengan kondisi semacam ini adalah apa tadi karena dia nyeri ya fokusnya nyerinya dulu lah ya dibantu karena kalau nyeri persalinan ini nggak dibantu dengan effloret, counterpressor nanti kecemasan meningkat malah nggak lahir-lahir tuh bayinya ya terlentang kalau terlentang tuh malah apa ya ibaratnya kalau nyeri itu nggak boleh terlentang malahan miring ya. Kenapa miring? Karena ada aliran darah dari ibu ke plasentanya biar lebih bagus. Kalau terlentang nih aliran darah kan di bawah. Bisa ketekan bayinya ya, malah justru nggak bagus. Jadi ibu kalau kalau nyeri-nyeri persalinan kenapa disuruh miring? Nggak boleh terlentang karena vena cava inferior itu akan ketekan oleh bayinya sehingga aliran darah dari ibu ke bayinya terganggu. Jadi miring posisinya ya. Begitu. Atur nafas, ya ini karena dia nyeri ya kita ajarkan pernafasan, relaksasi distraksi, counter pressure. Ya. Cairan, sebenarnya persalinan itu kalau nggak ada tanda-tanda perdarahan atau dehidrasi nggak perlu ya. Pemeriksaan dalam tiap 30 menit ini jelas salah ya. Pemeriksaan dalam setiap 4 jam. Karena apa? Diobok-obok risiko infeksi saya, jangan ya saya. Oke, jelas sekali Bu, mata kami ya tidak maklum ya, udah malam ya Mbak Anton ya. Udah Udah jam-jamnya. jelas. Ya, Oke. itu loh. Kuncinya bahwa ternyata kita tuh bukan nggak paham konsepnya loh Mas Adi sering kali ya sama ibu juga kayak gitu dulu itu. Kok aku salah banyak ya tak cek lah. Ini kan harusnya aku baca kenapa enggak ya. Kadang-kadang kita saking semangatnya keburu-buru. Paling enggak kita mengenal ya, mengenal diri kita itu kekurangannya di mana. Nanti kita bisa lakukan Yap. perbaikan. Oke, mantap. Lanjut. Oke. Oke, Baik, lanjut ke tadi. kita lanjut ke tips dan trik ya teman-teman ya. Oke. Jadi nanti kalau ada yang ingin tanyakan boleh setelah tips dan triknya. Oke. Oke. Karena ini juga poin yang tidak kalah penting nih dari selain persiapan dan juga kemampuan terkait Oke. dengan tips. Oke, Oke. baik silakan Bu Dokter. Ya, sebelum bahas tentang topik dan trik, pengalaman ibu jaga ujian, buat soal UKOM itu satu ya. Pembuat soal pasti milih yang untuk UKOM tuh nggak mungkin yang mudah ya. Pasti akan ada reviewer, akan ngecek. Kalau misalnya option nggak berfungsi misalnya itu biasanya nggak terlalu mudah soal tuh nggak dipakai. Jadi soal yang dipakai itu biasanya memang pilihan-pilihan jawaban itu mungkin dipilih oleh karena mereka bikin kayak apa ya uji coba soal kemudian di reviewer jadi pasti option-option itu memungkinkan untuk dipilih ya sehingga teman-teman harus pahamin dulu bahwa uji kompetensi pasti butuh keseriusan bacanya ya nggak boleh asal-asalan baca hati-hati ya jangan sampai kadang-kadang kita milih karena isi pikir kita bukan dari topik yang ada di soal ya begitu ya teman-teman ya pelajari bahwa uji kompetensi untuk nurse ataupun untuk perawat itu pasti yang ditanyain fokusnya pengkajian diagnosa intervensi implementasi evaluasi itu ya dan kemudian bentuk soal pasti kasus kalau di Indonesia ya dan tentunya kasus ini perlu apa pemahaman ya bukan hafalan walaupun untuk bisa paham ada hal tertentu yang kita harus hafalin juga gitu misalnya tanda-tanda kala satu fase aktif itu gimana, fase laten gimana, semacam itu ya. Bagaimana strategi belajar? Semua orang tuh punya gaya belajar masing-masing ya.
Ada gaya belajar itu dengan nyatet-nyatet, ada yang dengan baca, ada yang dengan mendengar. Pelajari diri Anda sendiri ya. Saya itu termasuk yang tipe belajar yang bagaimana. Waktu apa sih yang paling cocok untuk saya? Ya, kalau saya suka belajar tuh sambil dengerin musik ya malahan ya. Kalau ibu saya belajar kok dengerin musik ya, tapi dengan itu saya merasa rileks dan bisa masuk ya. Atau waktunya ada yang suka belajarnya habis sholat malam, tengah malam sunyi ya, semacam itu ya. Silahkan Anda mengenal diri Anda dan bangun strategi belajar yang paling efektif untuk kalian. Kemudian kenali, saya tuh yang kurang tuh yang mana sih gitu. Apakah saya maternitas ini yang rasa kurang, atau komunitas, atau anak, atau jiwa apa gitu. Kalau memang terpaksa nggak bisa Bu saya Bu. Kalau itu nggak bisa, Anda cari kelebihan di tempat lain boleh, gitu ya, daripada depresi. Ya. Karena nanti biasanya ya total ya nggak. Beda kalau kuliah kan semua harus lulus. Kalau hukum itu ya semuanya kalau bisa bisa. Tetapi kalau memang mentok, oke saya kuatin di tempat yang lain misalnya. Ya. Nah, latihan soal itu penting sekali. Sama dengan kita apa ya jam terbang ya. Kita nggak bisa belajar nyetir dengan tata cara nyetir nggak bisa. Tetapi dengan kita megang mobil, diarahin ya sama lah. Latihan tryout, uji kompeten, apa bimbel ini bagian dari menambah jam terbang ngerjain. Semakin sering kita ngerjain soal, maka kita pola-pola uji kompetensi itu akan semakin hafal ya dan akan mempercepat kita untuk ngerjakannya ya. Dengan demikian, tentunya kalau udah tryout segala macam konsep sebenarnya udah ya. Nah, kalau kita pada saat tryout ada soal yang salah kita paham, nggak paham kita catetin, oh topik ini saya kayaknya perlu belajar lagi, topik ini belajar lagi. Nah itu nanti kita apa ya? Jadi saya dulu salah belajar. Saya belajar tuh bocor semuanya, enggak gitu ya ternyata. Belajar yang efektif itu kita kenal apa yang belum kita tahu. Nah, kita pelajari yang belum kita tahu itu kalau mau efektif ya. Oke, itu saja sih kayaknya fokus pada proses keperawatan dan rasionalnya dan semakin semakin apa ya? Semakin sering baca nanti semakin percaya diri kok ngerjainnya. Dan itu biasanya orang yang percaya diri bisa berpikir rasional. Dan jangan terlalu cemas ya. Cemas tuh boleh sedang. Kalau cemasnya berlebihan itu persepsi menyempit malah nggak bisa mikir ya. Beberapa kasus itu gagal UKOM, satu sakit, dua terlambat ya. Kemudian apalagi ya begitu begitulah ada masalah di keluarganya ya coba minta sama keluarga untuk support ya semacam itu selama mau ukom. Nah, terutama yang teman-teman yang pejuang ukom yang udah dari D3 mau apa apa yang udah bekerja semacam itu kan memang apa ya effortnya lebih ya teman-teman itu saya tahu bekerja tapi juga harus belajar tapi insya Allah ditinggikan derajatnya orang yang berilmu ya. Jadi belajar itu juga kalau menurut ibu, keyakinan ibu itu bagian dari jihad ya. Kan kalau kita belajar, kita makin berilmu, makin bermanfaat. Ya, insya Allah bagian dari ibadah ya, amin. Itu aja deh, nggak usah panjang-panjang. Udah kayak nenek-nenek nanti kalau kebanyakan nasihat ya. Jadi usaha tetap harus diliputi dengan doa ya. Karena usaha tanpa doa ya, insya Allah itu suatu hal yang tidak bermakna ya. Doa tanpa usaha juga jadi harapan kosong. Insya Allah sukseslah kalian. Mantap ya. Amin. Semoga Amin, jadi amin, amin. perawat yang lebih membanggakan nanti. Amin, amin. Semoga lulus kompeten, uji kompetensi 100% ya Bu ya. Amin, amin, amin. Doakan Oke, kita doa pada ibu lulus ya uji kompetensi. menyertai kalian. Amin. Semoga Amin, hidup amin, amin. Oke, dilancarkan. saya beri jeda waktu nih untuk teman-teman yang kalau misalkan mau buat story ya. Malam minggu efektif tuh ya bukan nongkrong di kafe, bukan Betul. jalan sama pasangannya, tapi kalian buktikan. Boleh ini, boleh kalian bikin story di WhatsApp-nya. Ya kan, di saat teman-temannya lagi nongkrong, kalian belajar. Atau tadi saya lihat tuh ada yang lagi di luar tapi sambil belajar tadi pas on cam. Luar Oh, biasa nih kalau mau buat status, buatnya pas di sini nih. Nah, ada kata motivasinya. Oke. Ya jangan lupa ini di TikToknya boleh mampir ke Bu Dokter Tirta Lestari ini ada TikToknya, ada IG-nya, boleh lah di sambil-sambil boleh, boleh, diklik boleh. ikuti, diklik follow, nanti boleh sharing di DM-nya kalau lagi kebaca, nanti pasti Ibu balas. Oke, siap. Banyak Oke, kenalan jadinya ya. iya, Alhamdulillah. luar biasa, luar biasa, luar biasa. Amin, 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 amin. Ya. Oke, em, kita cukupkan. Ada yang ingin bertanya? Nah,
Ada yang ingin berdiskusi? Boleh. Jangan lupa fallback ya, Bu. Nah, di-follow dulu. Siap. Ayo silakan teman-teman yang ingin bertanya gunakan fitur resen sebelum nanti kita berdokumentasi. Setelah berdokumentasi kita absensi. Setelah di absensi baru kita akan sharing-sharing ngobrol. Kita akan melakukan pengumuman tryout. Nah, tapi nanti pengumuman tryout setelah di akhir aja, jadi biar Bu Dokter ini juga nggak terlalu kemalaman. Tapi Oke. maksimalkan terlebih dahulu waktu yang tersisa. Adakah ingin ditanyakan oleh Bu Dokter? Silakan. Gunakan fitur Resen terkait kasus apapun, boleh. Spesifiknya maternitas, apalagi soal-soal yang tadi telah dibahas. Kalau tidak ada, saya akan Soal mencoba. kehidupan jangan ya, nanti kepanjangan. Nah, itu beda lagi. Beda lagi urusan. Double job ibu itu nanti. Kayaknya udah jelas ya, teman-teman ya. Senang ya Oke, bertemu dengan teman-teman semua, semangatnya luar biasa. luar biasa. Saya ibu sih optimis sih, asal mereka hati-hati ngerjain, sungguh-sungguh melakukan perbaikan, insya Allah kompeten. Siap. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman, sekarang saya memohon izin kepada kalian untuk mengaktifkan kamera seluruhnya karena kita akan mengambil dokumentasi. Dokumentasi ini nanti akan di-share ke grup, jadi pastikan wajahnya terlihat jelas, namanya terlihat jelas. Kita akan hanya mengambil satu layar terdepan yang mengaktifkan kamera lebih dulu. Iya, ini nanti kita akan umumkan terlebih dahulu di Zoom. Kalau pengumuman tryoutnya itu nanti akan dikirimkan besok atau Senin. Oke, jadi kalau untuk nama-namanya mau penasaran banget kemana ngerjain standby setelah dokumentasi, setelah absensi nanti akan saya tampilkan share screen. Oke, dokumentasi terlebih dahulu boleh dibantu tim MC yang bertugas. Halo, selamat malam Mas Adi. Yap. Untuk dokumentasi malam hari ini akan dilakukan sebanyak 3 kali. Teman-teman boleh standby di gayanya masing-masing. Mas Luki akan segera tag foto. Mas Luki hitung mundur. 3, 2, 1. Gimana tuh boleh? Oke, gaya kedua. Mas Luki izin hitung mundur. 3, 2, 1. Kalau cuma mendengar ada 10 orang. Oke, gaya ketiga menggunakan huruf C di pipi kanan. 3, 2, 1. Yang jawab udah ada. Oke, sudah selesai. Kalau gitu Mas Luki Oke, izin kembalikan ke Mas Adi. Terima Oke, kasih. baik, baik terima kasih. Ibu makasih. terima kasih banyak. Ada penutup untuk Sama-sama. teman-teman pejuang kompeten? Oke, kata penutup hari ini apa? Tetap semangat, tetap berusaha menjadikan yang terbaik, karena kita yang nanti ditanya saat kita sudah meninggal, waktumu buat apa, ilmumu buat apa, ya. Mudah-mudahan setiap hari kita selalu semangat melakukan kebaikan, sarangnya untuk semuanya. Semangat. Sarangnya Ibu. Terima kasih. Silakan ucapkan Terima rasa kasih. terima kasih. Terima Terima kasih kasih. banyak Ibu. Terima kasih Bu Dokter. Sampai bertemu kembali. Selamat istirahat, selamat Terima malam. kasih Mas Adi, Ibu dokter dan teman-teman. Bapak. Oke, makasih. Oke, saya mohon izin untuk melakukan share screen terkait dengan pengumuman tryout-nya. Ada total 262 yang terdaftar dalam database. Penarikan ini dilakukan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Pastikan namanya terlihat dengan baik. Ini diurutkan berdasarkan abjad nama teman-teman semua yang telah diinput. Kecil banget, saya coba gedein. Oke, terlihat sekarang saya akan perlahan memberikan. Oke, ini dari urut 1 sampai 42, silakan di screenshot terlebih dahulu untuk mencari namanya belakangan. Yang terpenting teman-teman sudah men-screenshot bagian abjad inisial kalian. Kemudian ini urut untuk 43 sampai 84. Ini diurutkan tidak berdasarkan nilai, tidak berdasarkan status, tetapi diurutkan berdasarkan abjad inisial nama depan. Oke, kemudian ini untuk urut 85 sampai 126. Oke. Kemudian selanjutnya ini 127 dari huruf L sampai dengan 168 huruf N.
Kalau ada namanya, kalau ada abjad depannya silakan di screenshot terlebih dahulu. Kemudian ini urut 169 sampai 210 dari abjad N sampai abjad R. Oke, lanjut. Ini dari 211 sampai 252 dari abjad S sampai abjad Y. Ya, teman-teman tenang, nanti akan ada satu kali pengulangan untuk sesi share screen di Zoom. Kemudian ini untuk urutan selanjutnya atau urutan terakhir yaitu 253 dari huruf Y sampai 262 huruf Z. Silakan di screenshot, nanti saya akan mulai kembali dari urut 1. Ini tidak diurutkan berdasarkan nilai. Kalau kalian ada yang bertanya, Kak, kemarin kita mengerjakan 90 soal. Kenapa nilainya 180 dikali 2? Jadi satu soal berpoin 2. Karena kemarin tidak menggunakan tryout 180 soal. Kita akan mulai dari soal yang pertama kembali. Soal pertama. Urutan yang pertama. Oke. Silakan ini dari 1 sampai 42. Silakan diperlihatkan kembali dari huruf A sampai D. Jangan cari namanya, tapi screenshot dulu kalau ada inisialnya. Lanjut. Ini dari 43 sampai 84, dari huruf D sampai huruf F. Selanjutnya, ini dari 85 dari huruf F sampai huruf K. Yang tadi minta huruf H, ini sudah ditampilkan. Setelah ini tidak akan ada pengulangan kembali. Lanjut, 127 dari huruf L sampai huruf N. Lanjut, 169 dari huruf N sampai huruf R, 210. Lanjut, dari 211 S sampai 252 Y. Nanti kita akan bahas kalau kenapa nama saya tidak ada, Kak. Lanjut, terakhir 253 sampai 262 dari huruf Y sampai huruf Z. Oke, saya tutup share screen-nya sekarang. Saya cukupkan untuk pengumumannya nanti akan di-share kembali di hari Senin. Oke, minimal berapa? Saya akan bahas. Yang pertama, pengerjaan 90 soal, satu soal berpoin 2. Jadi nilainya poinnya dikalikan 2 untuk menyentuh angka 180. Oke, jadi kalau tadi ada yang mendapatkan nilai 120 berarti benar soal kemarin adalah 60 soal dikali 2 poin, 120 poin. Kemudian, kedua, Kak, berapa nilai untuk kompeten diraih predikat di MCU? Kami membuka untuk 91 poin. Jadi teman-teman yang mendapatkan 92 ke atas akan mendapatkan predikat kompeten. Di bawah itu tidak kompeten. Kemudian yang ketiga, Kak, nama saya tidak ada. Silakan sampaikan di grup di kolom chat siapa saja namanya yang tidak ada di kolom chat. Apakah banyak yang namanya tidak ada? Ya, yang sudah menyampaikan silakan. Ada lagi yang tidak ada namanya? Oke. Pertama, nama tidak ada. Pastikan teman-teman telah melakukan submit atau menyelesaikan pengerjaan tryout-nya. Karena kalau tidak, kalau terpotong jaringan, kalau tidak selesai, maka dia tidak akan masuk dalam database. Kemudian yang kedua, pastikan teman-teman menyelesaikan pengerjaan tryout-nya sebelum jam 17.00 waktu Indonesia Barat tadi. Kalau setelah itu baru mengerjakan, maka dipastikan namanya tidak dalam database. Kemudian yang ketiga, kalau kalian teman-teman merasa yakin sekali sudah mengerjakan, tetapi tidak muncul, maka teman-teman pada saat besok ada pengumuman file tryout di dalam grup, tolong langsung ditanyakan kepada admin yang bersangkutan. Kak, saya atas nama ini dari kampus ini sudah mengerjakan tetapi tidak masuk dalam pengumuman. Maka teman-teman nanti akan dicek secara spesifik nama dan kampusnya apakah masuk dalam database. Kalau tidak maka dipastikan tidak mengerjakan tryout. Tapi kalau masuk maka kita akan mengirimkan hasilnya. Sampai sini apakah ada pertanyaan?
Saya membuka ruang diskusi untuk mikrofonnya dinyalakan. Apakah ada pertanyaan terkait pengumuman tryout? Silakan. Oke, yang terakhir, UKOM 2026 kapan, Kak? 2026-nya juga belum, Kak. Jadi jadwalnya belum keluar ya, Kak. Kak, apakah selanjutnya ada tryout lagi? Oke, kalau pertanyaannya terkait tryout, oke, bukan tryout teman-teman, tapi ini adalah pertemuan kelas. Jadi tadi Bu Dr. Tri Lestari, mungkin beliau biasa mengisi di bimbel, menyebutnya kegiatan bimbel malam ini, peserta bimbel, padahal ini adalah kegiatan pengumuman free tryout, atau bisa dikenal dengan webinar. Jadi ini adalah pembukaan kelas yang kemarin sangat banyak sekali karena kita sempat vakum di bulan Oktober. Oke, jadi kita terakhir pertemuan tanggal 15 Oktober, kemudian tidak ada pertemuan kembali. Mereka bertanya, Kak, kapan buka? Kak, kapan kelas selanjutnya? Apakah Januari dan lain sebagainya? Kami siapkan dengan harga yang sangat tidak masuk akal untuk harga belajar. Oke, saya matikan dulu kolom chatnya untuk tim MCU membantu mengirimkan linknya. Silakan tim MCU bantu dikirimkan. Nah, link presensinya sudah dikirimkan, link pendaftaran webinar bimbelnya sudah dikirimkan. Jadi, kalau nanti linknya sudah tidak bisa diisi, kalau nanti pendaftarannya sudah ditutup, maka tidak dibuka lagi kelas selanjutnya. Oke, tidak ada pendaftaran selanjutnya. Jadi, kita akan mulai di tanggal 10 November. 9 kali pertemuan saja untuk pemanasan di awal, biar teman-teman tidak lepas dalam track record belajar. Kami menyampaikan permohonan maaf kemarin sempat tidak membuka kelas. Kami akannya setelah berbagai pertimbangan dan juga dukungan oleh dosen kami membuka kelas untuk tanggal 10 November. Berapa biayanya? Teman-teman bisa melihat 79 dan 99 ribu. Ini tidak jauh lebih mahal daripada skincare teman-teman semua. Kalau nongkrong di coffee shop ini mungkin hanya bisa membeli 2-3 gelas minuman. Tapi ini adalah investasi terbaik untuk kalian belajar. 9 kali pertemuan, satu pertemuannya 6 soal. Dilakukan jamnya sama seperti malam ini. Jam 19.15 waktu Indonesia Barat. Kak, ini ada harga promo dan harga normal. Jadi setelah tanggal 9 November kalau saya membaca postcard atau flyernya, maka teman-teman akan kembali seperti harga normal. Tanggal 10 November ke atas akan kembali normal yaitu 159.000 dan 179.000. Pastikan teman-teman sudah mengklik mendaftarkan dirinya. Kak, boleh nggak daftar sekarang bayarnya besok? Jawabannya boleh. Kak, boleh nggak saya isi link presensi aja untuk dapat sertifikat malam ini? Boleh. Teman-teman tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban. Pertama, yang belajar kalian. Kedua, yang sukses kalian. Ketiga, yang merasa terbantu kalian. Oke, kami akan hanya mendampingi teman-teman yang butuh tempat belajar dan belajar bersama seperti tadi. Kalau yang hanya ingin buang-buang uang, kalau yang ingin main-main, yang menganggap UKOM itu remeh, silakan tidak perlu mendaftar, tidak masalah. Oke, kami lebih baik mendampingi pesertanya sedikit, tetapi dia semangat belajarnya tinggi. Karena kami meyakini 99.000 tidak akan ada yang mengatakan ini berat. Sekalipun berat, dia akan mengorbankan untuk belajarnya. Contoh, ya sudah, saya minggu depan hemat-hemat makannya demi bisa mendaftarkan diri belajar. Tidak masalah, hidup itu pilihan dan kalian adalah akan memilih hari ini dan besok. Kak, boleh nggak bayarnya besok? Boleh. Karena yang terpenting adalah sudah mengisi linknya. Tapi kalau sudah mengisi link, kemudian tidak melakukan pembayaran, pada saat nanti mau bayar setelah harga normalnya kembali, maka uang pembayarannya akan di-refund. Oke, kelasnya Senin sampai Rabu. Jam mulainya 19.15 waktu Indonesia Barat. Mendapatkan sertifikat mengikuti bimbel. Kemudian ada lagi tryout CBT. Nah, kalau tryout ini nanti 180 soal full. Oke. Nah, kemudian ada yang mau kolektif Kak, saya boleh kolektif nggak Kak? Ini boleh. Jadi mau ada berenam, teman-teman bayarnya cuma 5. Ikutnya 6 orang.
Jadi nanti akan dilakukan prosedur untuk diarahkan meminta data diri untuk di-invite ke dalam grup. Oke, batas pembayarannya itu hingga 9 November yaitu besok jam 23.59. Hari Seninnya kita akan langsung mulai kegiatan bimbelnya. Sekali lagi permohonan maaf MCU kemarin sempat vakum tidak membuka pendaftaran kelas bimbel. Jadi pastikan teman-teman mendapatkan tiket untuk belajar di bulan November. Kak, nanti kirimnya kemana? Kalau teman-teman sudah klik linknya, ini ada nomor rekening, kemudian ini ada juga nama tim MCU-nya. Silakan di screenshot. Yang tadi sudah isi, kemudian lupa bayar, lupa nomor rekeningnya, lupa nomor WA-nya, saya berikan waktu untuk di screenshot. Kak, saya sudah isi link presensi. Ya, terima kasih banyak. Kak, kalau tidak ingin mendaftarkan, boleh meninggalkan Zoom-nya. Kegiatan sudah berakhir. Saya akan membuka ruang diskusi bagi teman-teman yang kebingungan, kekhawatiran, mau tanya bimbel, mau tanya tryout dan lain sebagainya, silakan ditanyakan. Apakah saya mematikan mikrofon? Tidak. Jadi teman-teman bisa menyalakan mikrofon. Ada yang tanyakan atau tidak? Silakan. Izin Mas bertanya. Yap. Kak siapa nih? Tadi mau bertanya. Boleh? Saya tidak mematikan mikrofon ya. Ada yang tanyakan? Izin Kak bertanya, Boleh Kak, silakan. kalau jam segitu bimbelnya, misalkan kita kerja sore itu Yap. dapat salinannya enggak Pak ya? Ya, misalnya Terima lagi kasih. praktik, ada pasien, kemudian tidak bisa nyambi ya kayak. Itu jawabannya nanti dapat rekaman dan juga PowerPoint-nya. Jadi rekamannya bisa ditonton kembali, PowerPoint-nya bisa dibaca kembali. Kami menyarankan pada saat praktik tidak ada pasien, teman-teman boleh menggunakan earphone-nya untuk mendengarkan dengan baik. Karena nantinya bisa memaksimalkan sesi diskusi tanya jawab dengan dosen masing-masing bidang pakar ilmunya. 9 pertemuan akan dibagi menjadi 9 bidang ilmu yang akan diujikan. KMB akan memiliki 2 kali pertemuan, sisanya akan diujikan bidang ilmu lainnya. Ada pertanyaan lain? Nanti ada WA grupnya berarti Kak ya? Betul, nanti setelah mengirimkan Oke, bukti transfer dikirimkan kepada tim MCU nanti akan di-invite ke dalam grupnya, Kak. baik, terima kasih. Terima kasih kembali, Kak Septi. Silakan ingin ditanyakan? Iya, izin Mas. Tadi terpotong sama Mbaknya. Yap, Seharusnya Mbaknya minta izin dulu. Maaf ya. Eh, yang mau saya bahas di sini kan Senin sampai Rabu ya, Mas ya. yap, Sementara kita kan masih praktek profesi. ya, Yang tadi yang saya eh, udah Mas jelaskan juga terkait jika ada dinas nanti dihidupkan aja ini suaranya. Namun di sini Mas bisa nggak Senin sampai Rabu itu misal saya mau nanya dulu nih. Ini yap, 9 kali pertemuan ya, itu ditentukan dari MCU-nya atau bagaimana? Karena terkait dinas tadi yang saya bilang, ya, takutnya nanti kita udah jadwalkan misalnya minggu pertama bulan November ini bisa, minggu kedua nggak bisa. Nah, itu kan kita pengen di hari yang berbeda tapi full biar enak gitu, tidak terputus Mas. Seperti apa? Coba dari MCU-nya sendiri bagaimana Mas biar saya juga sebagai mahasiswa enak gitu dan kita yap. juga sama-sama enak. Terima kasih. Terima kasih kembali atas pertanyaannya Kak Septi. Jadi kita akan memulai di tanggal 10, pertemuannya Senin sampai Rabu. Senin, Selasa, Rabu. Tidak ada berganti hari kalau ada peserta yang tidak bisa mengikuti. Selesai berakhir di tanggal 26 November. Jadi 10, 11, 12, kemudian 17, 18, 19, kemudian 24, 25, 26. Kalau misalkan Kak, saya tanggal 17 tidak bisa hadir, tidak bisa digantikan pada pertemuan hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu karena kami tidak membuka pertemuan kelas di hari tersebut. Jadi kalau tidak hadir di salah satu pertemuan atau bahkan seluruh pertemuan, maka peserta tersebut hanya akan mengikuti melalui kanal rekaman dan juga PowerPoint yang dibagikan ke dalam grup untuk menjadi sebuah fasilitas, Kak. Apakah terjawab atau ada pertanyaan lain? Oh, jadi memang harus sesuai ketentuan MCU ya, Ya, Mas. Karena kan beda rasanya kalau memang pakai recording sama yang ya, langsung gitu betul. loh. Karena biar Lebih enakan sama-sama live enak di dan Zoom. paham. Karena kan setiap orang beda-beda penangkapannya. Betul. Gitu Kak. Jadi memang eh, banyak pada saat itu saran masukan ada yang minta siang, ada yang minta sore, kemudian ada yang malam, kemudian di timur ada yang mengatakan ini terlalu malam. Kami tidak bisa mengikuti seluruh permintaan, itu hanya menjadi sebuah masukan yang akhirnya kami pertimbangkan dan pada saat itu kami dulu sempat membuka 2 jam pertemuan. Jam 14.15 kemudian jam 19.15. Namun setelah berdasarkan evaluasi kami akhirnya menentukan di 19.15 waktu Indonesia Barat dengan pelaksanaan kurang lebih 60 sampai 75 menit. Jadi
Kalau memang ada praktik kemudian ada pasien ya tentu diprioritaskan pada pasien. Tetapi pada saat praktik jaga kemudian tidak ada pasien bisa mendengarkan dengan earphone, bisa mengikuti sesi diskusinya. Seperti itu ya teman-teman ya. Mohon maaf kami tidak bisa mensinkronisasikan dengan berbagai kesibukan teman-teman di lapangan. Kami memahami adanya itu. Semoga ini menjadi jalan yang terbaik untuk teman-teman bisa belajar. Ada pertanyaan lagi? Oke, Mas, mungkin satu lagi nih yang paling Yap, penting. boleh? Ini kan 9 kali pertemuan, mengingat Ya, kita kan setiap pendaftaran UKOM itu berbeda-beda dan kampus juga mendaftarkannya beda-beda. Nah, iya. apakah ada di dalam NCU ini Hmm, dengan permintaan 1 kali pertemuan tadi hmm. itu misalnya seminggu sebelum UKOM dilaksanakan, apakah pernah terjadi, Mas, atau bagaimana? Atau 9 pertemuan itu berentet sebelum Eh, jadi kami itu biasanya membuka pada permintaan-permintaan yang tinggi. Ketika sudah mendekati UKOM tentu akan overload sekali pesertanya. Biasanya menjelang uji kompetensi kita akan membatasi peserta total 300 peserta dalam satu kelas. Itu biasa pada saat menjelang uji kompetensi. Nah, biasa kalau tidak di luar bulan uji kompetensi, kita hanya membatasi 100 peserta dalam setiap pelaksananya. Jadi, misalnya nanti UKOM biasa itu periode pertama di 2026 itu nanti akan ada di bulan Maret. Maka nanti di bulan Februarinya sampai Hamin beberapa hari UKOM itu kita akan buka kelasnya. Nah, ini karena jauh, masih di bulan November, sedangkan jadwal UKOM juga belum keluar. Karena kemarin banyak permintaan, kemudian kami dituntut, didesak untuk segera membuka kelas. Meskipun uji kompetensi masih jauh, kami membuka dengan 9 pertemuan. Biasa nanti pada saat menjelang uji kompetensi itu 20 kali pertemuan dalam satu bulan. Terjawab? Atau ada pertanyaan lain, teman-teman? baik, terima kasih, Mas. Mungkin satu lagi, Mas. Ini Boleh? satu banget lagi. Nah, ini Nggak apa-apa. 9 paket pertemuan. Hmm? Oke, berarti di sini saya kurang paham. Di sini ada dibuat CBT tryout plus hasil pembahasan. Berarti ini dikasih ya pembahasan dan soalnya ini Dikasih. berupa PDF. Untuk tryout berupa teks PDF, Kak. Kalau untuk tryout ya. Kalau untuk tryout hasil dan pembahasan, jadi hasil pengumuman kompeten dan juga hasil kayak seperti tadi, kemudian pembahasannya adalah dari setiap soal beserta pembahasan jawaban yang benarnya. Untuk tryout kita menggunakan sistem CBT dan 180 soal. Oke, baik, Mas. Terima kasih dari MCU. Nanti saya Oke. coba koordinasi dulu ke orang tua saya Siap. bagaimana. Intinya saya pengen bergabung. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Septi. Saya tadi mendengar Kakak lagi dinas. Semangat, semoga lancar dan menjadi nilai manfaat untuk Kakak semua. Oke, teman-teman semua ada yang ingin tanyakan lagi? Linknya sudah saya kirimkan. Link presensi malam ini jangan lupa ya. Jadi kita kalau yang ingin mendaftarkan bimbel berarti 2 kali mengisi ada link presensi dan juga ada link pendaftaran. Tetapi kalau hanya ingin melakukan link presensi saja, daftar link presensinya saja. Oke, jadi nanti dapat sertifikat. Jangan nanti udah lupa nggak absensi karena mendengarkan saya berdiskusi. Kemudian nanti pada saat dikirimkan sertifikat, kalian tidak mendapatkan. Kemudian kalian menanyakan kepada tim admin di grup WhatsApp. Setelah dicek datanya tidak ada, kalian tidak melakukan absensi. Karena absensinya sertifikatnya dibuat secara otomatis berdasarkan pengisian. Jadi namanya kalau ada typo, emailnya kalau ada typo itu bukan kesalahan dari kami karena dibuat secara sistem. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya coba stop share screen. Oke, tadi nomor rekeningnya sudah, nomor WhatsApp-nya sudah. Teman-teman tidak menghubungi tim MSU tidak hanya untuk mengirimkan bukti transfer saja atau pendaftaran bimbel. Kalau ada yang ingin konsultasikan, silakan ditanyakan. Contohnya, KMSU punya buku atau tidak ada. KMSU punya aplikasi belajar ada atau tidak? Tidak ada. Jadi semuanya ada, teman-teman silakan ditanyakan. Karena kalian yang akan peserta UKOM, maka kami hanya berfokuskan pada bimbel UKOM-nya saja. Oke, saya mewakili tim MCU yang bertugas malam hari ini atas nama Adi dan seluruh tim MCU mengucapkan mohon maaf dan selamat beristirahat untuk teman-teman semua. Saya doakan kalian semoga sehat, sukses, lancar apapun yang dilakukan dan lulus kompeten 100% uji kompetensi 1 kali percobaan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, terima kasih. Terima kasih.